Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Son of Anarchy. Dan sekarang kita masuk ke season 3 episode yang ke-7 sampai ke-9. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan Tara yang sedang mencari Jax di markas SOA. Dia terkejut karena ternyata Jax terlibat kisah asmara dengan Ima. Masalah yang sama menimpa Opi karena mengutarakan kata-kata tidak sedap, dia mendapat tamparan dari Lila. Hal yang sama diterima si Ima karena tidak menghargai temannya. Jax beralasan apa yang dia lakukan ini untuk menjauhkan Tara dari sisinya. You've done it. Porn pussy to scare away Tara. Clay membahas rencana pemberangkatan mereka setelah pesawat kargo Oswald bisa mengantar sampai Manchester. Meskipun diragukan kepercayaannya, tim tidak punya pilihan selain memberitahunya Maggie tentang rencana kedatangan Sam Crow ke Belfast. Chip sendiri mendapat informasi dari Fiona bahwa Jimmy berencana mendesak Kellan dengan sesuatu yang berkaitan dengan SOA yang berada di Belfast. Disinilah Sam Crow mulai paham bahwa Kellan adalah penasehat Aira yang perkataannya selalu menjadi kunci dari keputusan Dewan. Yang perlu mereka waspadai adalah Jimmy yang jelas tidak menginginkan Sam Crow datang ke Belfast. Terbukti saat Jimmy mendapat informasi dari O'Neill jika Sam Crow akan datang ke Belfast. Jax memberitahu ibunya tentang rencana keberangkatan Sam Crow ke Belfast sore ini. Dia juga menjanjikan Gemma tidak akan masuk penjara karena apapun caranya Jax berjanji akan melindunginya. Tim lalu bergerak menemui Bastard yang memberitahu salah satu anggotanya dibunuh Calaveras. Untuk memastikan dugaan mereka, Sam Crow dan Bastard bergerak ke lokasi pesta yang diselenggarakan mayat. Red says no, huh? Sponsor it. I'm guessing those wetback skulls are gonna be there. You do realize that pretty much every Latino... I heard what happened. We had no knowledge. Sorry. I knew Landis since I was 4. Strip him of his badge, man. Put somebody else in charge. Take a piss. Mereka akhirnya berkumpul di dalam toilet. Setelah didesak, Hector mengaku anggotanya yang menjadi eksekutor. I kill you. Now, a body is gonna hit the He killed the fat. Saat itu, Bastard langsung menembaknya. Selain itu, Alvarez mencopot posisi Hector sebagai presiden Calaveras untuk diserahkan kepada yang lain. You guys are not. We good? Bro. We'll be fine. Gemma kembali menghubungi Maureen bahwa Sam Crow akan sampai di Belfast besok sore. Satu persatu mulai terkuak masa lalu mendiang John saat di Belfast. Gemma baru menyadari bahwa Trinity adalah anak John seperti terlihat dari foto masa lalu yang diperlihatkan Maureen. Tiba-tiba, Fiona datang membawa anak buah Jimmy yang terluka akibat berseteru dengan polisi. Gemma menasehati Tara agar kuat terhadap Jax yang masih labil karena kehilangan anaknya. Karena Tara meminta Gemma merahasiakan kehamilannya, Gemma minta bantuan. Yang menjadi pertanyaan, untuk apa? Maggie datang untuk mengobati pemuda itu. Tak lama kemudian, Kellan datang lalu diberitahu Maureen bahwa Sam Crow esok hari akan tiba di Belfast. Mereka yakin Jimmy akan mencoba menghadang Sam Crow dengan berbagai cara. Tara memutuskan untuk mengemas pakaiannya dan keluar dari rumah Jax. That's what you wanted. The prince doesn't always get his way. Hector yang dendam melihat Tara pergi dari rumah Jax. Gemma tiba-tiba mengalami kejang. Untuk mencegah stroke, Tara harus merendamnya di air es. Pengawas FBI diminta untuk keluar karena dia akan melepas pakaiannya. Dan ternyata ini strategi yang dilakukan mereka agar Gemma bisa melarikan diri dari rumah sakit untuk ikut ke Belfast. I packed enough meds for a few weeks, but my car is in the service lot if you need it. To wait till Jax gets back. Kepala admin rumah sakit ini kembali mendukung Tara setelah dia menceritakan tentang penculikan Abel. Dengan terpaksa dia memukulnya agar polisi percaya dengan cerita bahwa Gemma memukulnya agar bisa melarikan diri. What? He'll never believe Gemma didn't slug you. Mom, what the? Answer yang sudah berubah mencoba menahan Gemma yang akan pergi ke Belfast.
You gonna shoot me, Wayne? Tig sengaja menggiring para polisi itu agar mengejarnya padahal tim sedang menuju bandara. I saw Dr. Knowles trying to pursue her. Stay with... We have to give someone a ride. Why am I not to drive? Clay lalu menghubungi Maggie untuk membantu mereka ketika sampai di Belfast. Di sini dia memastikan jika Liam O'Neill masih berpihak kepada mereka. Dan sepertinya perkataan Maggie tidak bisa dipercaya karena dia sudah terpengaruh oleh Jimmy. Dia memastikan Sam Crow tidak akan lama berada di Belfast. Good. You ready? Tim akhirnya memasuki pesawat. Setelah melakukan perjalanan panjang, tim Sam Crow akhirnya sampai di Irlandia. Mereka disambut Maggie dan beberapa anggota SOA cabang Belfast, termasuk seorang pemuda keponakannya Chip. Yang mereka ragukan adalah kesetiaan Liam O'Neill. Tig yang dijebloskan ke sel tahanan kembali dibebaskan karena Tara telah membayar uang jaminannya. There's something. I didn't forget anything. We took 3 arms of law enforcement on a... Saat melanjutkan perjalanan, tim SOA dicegat kepolisian Irlandia Utara. What the hell is that? Police services, Northern Ireland. Maggie mengatakan mereka harus menunjukkan pasportnya. Tak diduga, para polisi ini justru akan menangkap mereka semua. God damn it. Damn! Now! Get down! Down! Karena meludahi salah satu polisi, sempat terjadi perkelahian di antara mereka. Tim Sam Crow lalu dimasukkan ke mobil tahanan. Gemma yang berada di dalam mobil tidak bisa membiarkan keluarganya ditangkap. Karena itu, dia injak pedal gasnya untuk menabrak mobil polisi itu. Setelah berhasil dibebaskan, tim langsung memukuli salah satu polisi agar dia membuka mulutnya. Kill one of his men. Oh, yes, I will. Dia mengaku dibayar seseorang yang tidak tahu namanya untuk menangkap mereka semua. Tim menduga Jimmy lah pelakunya yang sudah mengendus kedatangan Sam Crow. Identitas polisi ini dirampas untuk memberi ancaman karena tim kini tahu di mana mereka tinggal. Terungkap juga di sini bahwa Tig dan Kozik memiliki masalah lama terkait perempuan yang tidak akan pernah Tig maafkan. Karena itu, Tig akan selalu mencegahnya masuk ke dalam tim inti SOA alias Sam Crow. Hector dijebloskan ke dalam sel tahanan karena memaksa untuk memanggil jenazah temannya yang dibunuh oleh Sam Crow. Jacob yang melihat kejadian ini sepertinya berpikir untuk memanfaatkan penjahat itu. Tim Sam Crow akhirnya sampai juga di markas SOA yang berada di Belfast. Who's that woman? Has to be. Di saat yang sama, Gemma dan Jax berkenalan dengan Maureen dan putrinya Trinity. Tidak ingin buang waktu, Gemma ingin tahu di mana cucunya berada. Sebagai tuan rumah, Maureen menyambut kedatangan mereka dulu dengan secangkir kopai ngebul. Suruput dulu. Mantap. Di sini, Maureen mengatakan setelah Cameron membawa anaknya ke sini, dia minta persetujuan Kellan. Tapi kakaknya itu memutuskan untuk memberinya hukuman. Dan kini, anak Jax aman di tangannya. Jimmy terlihat kesal saat O'Neill memberitahunya polisi-polisi itu gagal menangkap Sam Crow. Selepasnya bekerja di rumah sakit, Tara membantu administrasi bengkel bersama Chucky. Mereka terhibur dengan pertengkaran yang kerap terjadi antara Tig dan Kozik. Tak lama kemudian, Lila datang untuk minta bantuan Tara memberitahunya klinik mana yang bagus untuk melakukan aborsi. Jacob membayar Darby untuk melakukan pemaksaan terhadap beberapa pemilik toko agar menjual propertinya karena akan dibangun hotel. Dan salah satunya ternyata sasana latihan tinju milik Lam. Di saat SOA sedang membahas rencana untuk menangkap Jimmy, tiba-tiba Fiona dan putrinya datang untuk menemui Chip. Fiona tidak bisa memastikan apakah O'Neill sudah terlibat dengan Jimmy atau tidak. Nothing that helps. You start wrapping it up, Faye. Need to get back. Her test, Ma. Hey. We can get him back safe. The lad's armed. Darby sepertinya gagal membujuk Lam untuk menjual propertinya. Pria tua ini memilih untuk dibunuh daripada melepaskan tempat yang bersejarah ini.
Maureen minta kepada Gemma untuk saling memahami karena mereka berdua sama-sama wanita yang mencintai John dan melahirkan anaknya. Look, I've notes to stay buried. Jax, it's not a good idea. Sementara Jax dan Trinity belum tahu faktanya tentang ayah mereka. Isn't it? Can you blame her? Darby menyerahkan kembali uangnya kepada Jacob karena dia tidak sanggup melakukannya. Lam kemudian meminta bantuan Tig untuk menjaga tempat dari orang-orang berdasi yang memaksa menjual tempatnya. Kozik memanfaatkan ring tinju ini untuk menantang Tig. I am so gonna be... Ketika tim Sam Crow sedang mengantarkan Fiona ke rumah pendeta, tiba-tiba kelompok bersenjata melakukan serangan. Tim menduga pelakunya adalah Jimmy, tapi Maggie menuduh UVF atau Ulster Volunteers yang merupakan loyalis radikal. Jax turun untuk melawan O'Neill yang terlihat sombong dengan kemampuan bertarungnya. Least I can do. It's true. Let's go, lad. Setelah sama-sama babak belur, Tiggs menugaskan Shepard untuk berjaga di lokasi ini dengan pistol yang diberikan oleh Tig. You shoot it, you own it. Yeah, no shit. Get out of here. Jack sepertinya berhasil memberikan pelajaran kepada si O'Neill. Alright, sounds good. Dan untuk pertama kalinya, Jax berkenalan dengan Kellan. Di malam hari, Hector datang ke lokasi tinju untuk menghancurkan tempat ini. Anggota muda SOA ini ketakutan tidak berani untuk melawan. Saat Lam muncul, Hector langsung memukulnya dan mengatakan, jangan pernah berani melawan Mayan. Tara akhirnya mengantar Lila ke klinik aborsi berbekal informasi dari kepala admin rumah sakitnya. Di saat yang sama, Tara melakukan penjadwalan untuk dirinya. Dan apakah Tara nekat untuk menghilangkan jabang bayi darah dagingnya Jax itu? Si prospek ini memilih untuk meninggalkan rompi dan pistolnya di markas lalu kabur. Jimmy kembali melakukan rencana kejahatan kepada Sam Crow dengan bantuan Maggie dan O'Neill. Kellan memberitahu Jax bahwa dia menyembunyikan anaknya di rumah aman jauh dari Belfast. Jimmy ingin mengakhiri hubungan Ira dan SOA dengan melenyapkan karakter SOA di Belfast termasuk menghentikan suplai senjata ke Charming. Tujuan lainnya adalah menjual senjatanya ke orang Rusia di Oregon untuk keuntungan dirinya sendiri. Jika Kellan sendiri yang membunuh Jimmy, itu akan menjadi masalah besar bagi organisasi Ira. Tapi jika Sam Crow yang menyelesaikannya, Kellan dan Dewan Tentara bisa bernafas lega. Setelah Jimmy dibunuh, Kellan memastikan anaknya akan pulang dengan selamat. Ingin tahu lebih dalam tentang sosok Kellan, Jax menghubungi Stahl karena pendeta itu ingin Jax membunuh Jimmy apabila dia menginginkan Abel kembali. Stahl mengingatkan Jax bahwa Jimmy harus ditangkap hidup-hidup, jika tidak kesepakatan mereka akan batal. Sementara itu, Maureen melihat foto masa lalu dirinya, dan Kellan yang sedang bersama John Taylor. Jax lalu memberitahu timnya terkait permintaan Kellan untuk membunuh Jimmy demi mendapatkan kembali anaknya. Jax menolak saran Gemma untuk membunuh Jimmy karena Jax tidak bisa begitu saja percaya kepada mereka. Cara yang paling masuk akal adalah menangkap Jimmy untuk ditukarkan dengan Abel. Tim mendapat informasi bahwa besok Jimmy akan berada di penjemputan saat transaksi senjata yang dikawal SOA Belfast. Wait a minute. Using a baby like a goddamn poker chip. It's not just that. Maybe that, profound, these Irish pricks. Tig dan timnya yang menjenguk Lam mendapat informasi bahwa pelaku adalah orang Meksiko yang mengatakan jangan pernah berani melawan Mayan. Tim akan memastikan apakah benar Alvarez terlibat dalam penyerangan kepada Lam karena sebelumnya yang mereka tahu yang datang adalah Darby. You guys hired Darby to put the Mexicans up. A few people in the eye didn't hear you. I'm not talking, you shithead. Do you realize what... Tim Sam Crow mendapat persetujuan dari Maggie untuk ikut dalam pengawalan senjata ke Dunglo. Tiggs dan timnya langsung menginterogasi Darby yang kebetulan datang juga ke rumah sakit. Dia mengaku tidak melakukan penyerangan tadi malam, tapi dia memberitahu orang yang menyuruhnya adalah Jacob Hale. Tig lalu menemui Answer untuk melaporkan masalah ini. Nyatanya, kepala polisi Charming ini tidak bisa berbuat banyak karena Jacob adalah calon wali kota yang berkuasa.
Yang menjadi pertanyaan bagi Tick dan Paini, siapakah pelaku yang ditugaskan Jacob untuk menyerang tempatnya Lam? Setelah dikonfirmasi kepada Alvarez, kini mereka yakin pelakunya adalah Hector. Kembali ke Belfast, diam-diam Maggie dan O'Neill menghubungi Jimmy untuk menjalankan rencana selanjutnya agar Sam Crow tertangkap atau terusir dari Belfast. Jimmy akan melibatkan lagi polisi yang mereka suap untuk menangkap Sam Crow saat dalam perjalanan menuju Dunglow. Tak hanya itu, Jimmy menugaskan Donnie untuk mengatur serangan saat mereka masuk ke dalam lumbung. Singkat cerita, Sam Crow dan anggota Belfast berangkat menuju Dunglow. Bye later. Okay. Love you, Dad. I'm safe, Ron. Hope you're fine. Di tengah perjalanan, polisi Irlandia mencegat untuk pemeriksaan paspor. Maggie dan O'Neill heran kenapa Sam Crow bisa lewat tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh Jimmy. IDs, let's... Banan. Get moving. Gemma dan para wanita yang berada di rumah Maureen tidak menduga bahwa Jimmy datang ke sini lalu membunuh pengawalnya Fiona yang ditugaskan Kellan. Saat mendengar tembakan, Trinity segera mengambil pistol ibunya. Jimmy datang untuk membawa pulang lagi Fiona dan anaknya. Sempat terjadi baku tembak hingga Gemma berhasil merebut pistol milik Jimmy. Fiona berbalik menodong Gemma yang berniat menembak Jimmy. Kill this son of a bitch. Not before I kill you. Swear on my Catholic God, I'll fill your thick. Gemma, always a pleasure. Akhirnya, Fiona mengusir Jimmy dan Donnie dari rumah ini. Fiona beralasan apabila Gemma membunuh Jimmy, maka krunya akan balas dendam dan menyapu bersih keluarganya. Setibanya di lumbung, tim Sam Crow masuk untuk melihat senjatanya. Merasa ada yang aneh dengan polisi tadi, Maggie menyuruh O'Neill untuk menelepon Jimmy. Sedangkan kepada Jax, ketua SOA Belfast ini mengatakan Jimmy pasti dalam perjalanan karena tidak pernah melewatkan pengiriman. Atasan Tara berniat untuk mengantarnya ke klinik aborsi meskipun Tara sendiri masih ragu dengan keputusannya ini. Merasa ada yang aneh, Jax menugaskan Juice dan Happy untuk mengawasi O'Neill. Dia beralasan ingin buang air kecil di kebun sana. Di saat yang sama, Maggie mendapat telepon dari Maureen bahwa Jimmy datang ke Belfast untuk membawa Fiona. Tiba-tiba, anak buah Jimmy mengunci pintu lumbung tersebut. Terpaksa, mereka menabrakkan mobilnya untuk membuka paksa. Dan ternyata, O'Neill memegang sebuah remote dan ini yang terjadi. Karena ledakan tersebut, anggota Sam Crow banyak yang terluka. Naas bagi keponakan Chip dan beberapa anggota Belfast langsung tewas di tempat. O'Neill berhasil menutupi kejahatannya dan menuduh pihak Alters yang melakukannya. Di hadapan Answer dan kepala polisi ini, Jacob bersandiwara bahwa pelaku penyerangan Lam adalah Mayan. Padahal, Elliot menyaksikan sendiri Mayan dan SOA sudah berjabat tangan di rumah sakit. Kellan beralasan terpaksa belum bisa mengembalikan anaknya Jax. Selain kesetiaannya kepada Aira, Kellan melakukan ini karena janji dan cintanya kepada keluarga Gemma. Ibu si Jax ini marah karena saat itu John lebih mementingkan selingkuhannya di Belfast daripada anaknya yang koma. Tick dan timnya menyergap rumah si Hector, namun mereka tidak berhasil menemukan keberadaannya. Ternyata si Hector dan pacarnya sedang menuju rumah Jacob. Saat masuk ke dalam mobil, Jacob kesal karena seharusnya dia hanya mengancam Lam, bukan menghajarnya hingga tewas. Ternyata perkataannya ini telah mereka rekam. Tim menyarankan kepada Chip untuk membawa istri dan anaknya keluar dari Belfast. Dia beralasan tidak bisa memaksa jika anaknya tidak mau. Solusi yang paling tepat adalah membunuh Jimmy agar semua masalah ini tuntas. Jax kembali menghubungi Stahl untuk mendapatkan informasi tentang Kellan. Menurut catatan FBI, dia bersih, bahkan disebut sebagai pendeta kehormatan karena menolak 3 kali promosi dari Vatikan. Jax kembali minta bantuan untuk menyelidiki Liam O'Neill yang dia curigai bekerja sama dengan Jimmy untuk membunuh tim Sam Crow. Di satu sisi, Gemma melihat kedekatan Jax dengan Trinity. Tara yang sedang diantar atasannya dihentikan paksa oleh Hector. Tak diduga, atasan Tara ini memiliki tato geng di punggungnya. Lantas, mereka berdua dibawa pergi oleh Hector. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 10.